Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri kampus CIN Tulungagung yang sangat saya banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bertemu kembali pada kajian ilmu fikih. Semoga setiap pertemuan ini membawa manfaat, keberkahan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal istinja'u utawi cewek. Wal istinja'u utawi cewek iku wajibun wajib minal bauli saking uyuh wal ghaiti lan tai wal afdalu utawi kang luweh utama iku ayastanjia yen to istinja sapa wong utawa cewek sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu summa yatba'uha nuli ngetut utawa ngenutaken sapa wong ing ahjar bil mai kelawan banyu waya juzulan wenang apa ayak tasira yen to ngringkes sapa wong ngringkes alal mai ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yungki kang ngilangaken sapa wong bihinna kelawan salasati ahjar ngilangno al mahalla ing panggonane najis fa idza arada mongko nalikane ngarepaken sapa wong tegese wong iku mustanji al iqtisara ing ringkes ala ahadihima ing atase salah sijine mak lan hajar fal ma'u mongko utawi nggunakaken banyu iku afdhalu luweh utama cara ditakwil ay minal hajar wae jetani bulan ngedoi sapa wong ngedoi istiqbalal kiblati ing madhep kiblat wastidbaroha lan mungkuri kiblat fissarai ing dalem ora-ora waya jetani bulan ngedohi sapa wong al baula ing nguyuh filmai ing dalem banyu arraqidi kang meneng wa tahta syajarati lan ing dalem ngisor-ngisore wit al muthmirati kang metu wae wa fit tariqi lan ing dalem dalan wadzillilan iyub-iyub wasaqobilan bolongan wala yatakallamu lan ora kena guneman utawa ora kena ngucap sapa wong tegese mustanji alal bauli ing atase nguyuh wal ghaiti lan ngising wala yastaqbilu lan ora madhep sapa wong asamsa ing srengenge wal qamara lan ing rembulan wala yastadbiruhuma lan ora mungkuri sapa wong ing asyamsu wal qamar. Sampai sini dulu saya jelaskan. Wal istinja majibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu apa? Istinja itu adalah upaya seseorang untuk menghilangkan najis yang ada di badan yang disebabkan karena air kencing atau berak. Itu istinja. Upaya seseorang untuk menghilangkan najis-najis sing ono nalikane awake dhewe kencing utawa awake dhewe iku lagi ngising. Itu namanya istinja. Nah, hukum istinja itu apa? Hukum istinja ini adalah wajib.
Berarti kita wajib ketika kita habis kencing wajib istinja agar kelamin kita menjadi suci. Kemudian orang habis berak itu wajib istinja, cewok coro Jawa. Kita bersihkan dubur kita agar bisa menjadi suci. Nah, ini hukum membersihkan kedua lubang ini, baik itu jalur air kencing maupun dari kotoran ketika kita berak, itu wajib keduanya untuk dibersihkan. Nah, ada dua alat atau ada dua sarana yang bisa difungsikan untuk menghilangkan kotoran ini. Bisa dengan air, bisa dengan menggunakan batu. Jadi nek awake dhewe mau membersihkan air kencing kita boleh menggunakan air, cewek pakai air yang selama ini kita lakukan. Tapi bukan berarti hanya satu air tok itu. Oleh gak apa-apa nggunakne batu gak apa-apa. Boleh kita menggunakan itu. Artinya batu itu boleh digunakan untuk bisa menghilangkan najis. Cuma dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Oke. Nah, wal afdol ayastanjiya bil ahjar thumma yadba'uha bil ma. Cuma yang lebih utama ketika dua hal ini sama-sama boleh dilakukan. Pakai air itu boleh, pakai batu boleh. Ini sebuah pilihan ya, antara air dan batu itu sebuah pilihan. Anda boleh menggunakan air, Anda boleh menggunakan batu. Beda dengan tayamum. Wudhu dengan tayamum itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah alternatif. Ketika orang tidak lagi boleh menggunakan air, maka berpindah kepada debu. Itu sebuah alternatif ketika air sudah tidak bisa difungsikan, tidak bisa digunakan karena beberapa hal yang disebabkannya. Tapi ini bukan lagi sebuah alternatif, ini sebuah pilihan. Anda boleh pakai batu, Anda boleh pakai air. Keduanya sama-sama sarana untuk bisa mensucikan zakar maupun dubur kita. Nah, cuma sing utama ya apa? Anda campur keduanya. Bagaimana? Pertama, Anda bersihkan zakar panjenengan atau dubur panjenengan, habis setelah itu baru disucikan dengan menggunakan air. Jadi kalau batu itu sudah suci, cuma lebih utama dikasih air lagi. Ngono loh. Bukan berarti kok ini batu itu belum suci, enggak. Pakai batu sudah suci, pakai air tambah suci lagi, maka namanya afdol. Cuma ini wa yajuzu ayyaktasiru 'alal ma aw 'ala salasati ahjarin yungki bihinnal mahal. Cuma kalau kita mau milih, mau meringkas, dulukan air. Jadi ketika ada air dan batu bagaimana? Dua-duanya boleh kita pakai atau Anda gunakan air. Ini yang nomor dua. Umpama moh nggunakno air, Anda cukup pakai batu. Satu misal nih. Anda dalam kondisi yang sangat dingin sekali. Kemudian malam-malam kamu kencing, karena ndak mau kedinginan yang luar biasa, musim bediding itu loh. Kok dingin banget? Maka Anda boleh cewek tidak menggunakan air, cukup ambil batu. Sifatnya batu bagaimana? Yungki bihinnal mahal. Yang batu ini bisa menghilangkan tempat-tempatnya najis. Nah, syaratnya minimal 3 batu. Jadi ada 3 batu, itu syarat yang pertama. 3, boleh 3, boleh 5, boleh 7, itu sunnahnya. Tapi minimal 3 ini harus. Yang kedua, batu ini harus bisa menghilangkan kenajisan. Sehingga batu yang terbuat dari marmer, itu yang mengkilat-mengkilat, itu tidak boleh batu begitu. Jadi ini benar-benar batu yang bisa kotorannya neresep ke situ. Jadi diambil kayak batu ini, batu yang dibuat untuk bangunan, itu boleh. Tapi kalau batu-batu jenis-jenis batu batu hias atau itu keramik, ini tidak boleh karena ia tidak bisa neresep. Nah, itu syaratnya batu diantaranya itu. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Oke, saya lanjut. Wa yajtanibu istiqbalal qiblah wastidbaroha fis sahra. Kita ini diharuskan ketika membuang hajat,
kita ini diharuskan untuk menghindari menghadap kiblat atau menghindari membelakangi kiblat. Tapi gak oleh nguyuh madhep kiblat atau nguyuh membelakangi kiblat, itu gak oleh. Ini berlaku ketika kita melakukan itu berada di luar rumah. Katakanlah ya di tempat terbuka tapi tidak ada orang. Nah, katakanlah mungkin di sungai. Ini Anda buang hajat di sungai. Nah, ketika tidak ada orang, Anda jangan menghadap kiblat. Tapi ketika Anda berada di dalam rumah, nek sampean niku nang jero omah, yo gak apa-apa madhep kiblat, yo gak apa-apa mungkuri kiblat, gak apa-apa. Itu kalau kita berada di dalam artinya itu berada di dalam gedung tertutup, di dalam ruang yang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, maka harus dihindari menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Selanjutnya, wa yastanibu al-baula fil ma'i ar-raqid. Kita hindari kencing itu di air yang tenang. Artinya air itu nggak mengalir. Jadi banyune mung didik di situ, jangan. Kita hindari itu. Berikutnya, wa tahta syajarati al-musmirah, berada di bawah pohon yang berbuah. Pertanyaannya, ini pohon sedang berbuah atau pohon yang punya potensi berbuah? Nah, yang dimaksud di bawah pohon berbuah ini adalah semua pohon yang punya potensi berbuah. Gitu loh. Artinya Anda kencing di bawah pohon pisang, sekalipun pada saat itu belum ada buahnya, hindari itu. Bukan kok pada saat wit iku isih lagi ono woe gak ngono. Jadi wit yang saat itu yang ada potensi berbuah, ya katakanlah pohon pisang, telo dan macam-macam itu, wit semongko, halah gurung ono woe tak uyuwi, gak. Pokok pohon yang pada akhirnya akan berbuah, maka itu dihindari kencing di bawahnya. Oke, wa fit thoriq, dan di jalan, orang kencing kok di jalan. Wadilib di tempat-tempat yang teduh, biasanya mengapa? Karena tempat teduh itu biasanya untuk berhenti orang. Kalau di situ ada air kencing, mau tidak mau kan ada bau, sehingga Anda hindari berkencing di situ. Wasaqob, dan tempat yang berlobang, karena tempat-tempat yang berlobang itu biasanya tempat ini untuk hidup binatang-binatang jenis serangga. Kadang nang jurune ono semute, kadang nang jurune itu kemudian Anda kencing di situ. Hindari, kasihan dia juga makhluk Gusti Allah. Ojo nguyuh nang kono. Wala yatakallamu al-baul wal ghaid illa lidarurah. Ketika Anda ini buang hajat, makruh Anda bercakap-cakap. Nalikane ngisi ngobrol, nalikane nguyuh ngobrol, itu dihindari. Kecuali kalau memang ada darurat. Satu misal nih, ada orang tanya, anak saya di mana, ada yang tahu? Anda bilang tidak tahu. Nah, begitu, hanya itu dok, itu namanya darurat. Atau orang minta bantuan panjenengan terkait apalah gitu, dan Anda mengatakan pada saat Anda sedang buang hajat, itu boleh. Tapi hanya itu dok, darurat. Kalau tidak ada, tidak boleh ngobrol-ngobrol begitu. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar. Anda ketika buang hajat jangan menghadap ke matahari maupun menghadap ke rembulan. Ini tetap ketika Anda berada di ruang terbuka. Kalau di ruang tertutup boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi utawi perkara yungkidhu kang batalaken apa ladzi alwudu'a ing wudu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Rupane 6 ma rupane barang. Kharaja kang metu apa ma minasabilaini saking dalan luru wa naumulan turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase liyane tingkae wong kang netepaken bokonge wa zawalul akli lan ilange akal bisa karin sebab mendem au maradin utawa lara walam surrajuli lan demeke wong lanang al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya oleh demek mau min ghairi hailin saking tanpa aling-aling wa masu farjil adami lan demek farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek
wa masuhalaqati duburihi lan demek kolohane. Kolohane itu lobang dubur. Lan demek kolohane dubure wong alal jadidi ing atase dawuh kang anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang wudhu, sekarang yang batalkan wudhu itu apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yungkidul wudhu sittatu asya. Segala sesuatu atau hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Jadi barang sing batal ke wudhu itu ada 6. Nomor 1. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 adalah makharaja minas sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan yang ada di bawah, air kencing maupun yang dari dubur. Pokok barang itu metu teko itu dari jalan yang biasa keluar air, tempat kencing itu, dan segala sesuatu yang keluar dari dubur, sekalipun barangnya langka. Suatu misal nih, kamu tidak terbiasa tahu-tahu pada saat buang hajat yang keluar telur ayam, kan tidak biasanya. Ini kan jarang-jarang ini. Orang tidak ada yang keluar telur. Andai kata saja ada orang pada saat keluar buang hajat keluar telur, bagaimana? Batal tidak wudhunya? Batal. Sekalipun ini tidak menjadi kelaziman. Wong gak lazime kok. Kan yang mestinya membatalkan wudhu itu kencing, ya kan gitu toh. Ada madhi, ada wadi. Nah, ini kemudian ya, berak kita. Ini satu misal nih, kamu nelen emas. Jadi satu ketika kamu menelan emas, ya, kemudian keluar emas tanpa ada gaon opo-opo, pokok keluar dari situ tahu-tahu emas, bagaimana? Batal wudhunya. Tapi ada satu hal yang keluar dari situ tapi tidak najis, apa? Sperma. Sperma ini sekalipun keluar dari jalan yang biasa keluar, sperma itu hukumnya tidak najis, gitu loh. Jadi wadi najis, madhi najis, air kencing najis, ini semuanya najis. Tapi sperma hukumnya tidak najis. Artinya ketika sperma ini mengenai sarung, ketika sperma itu mengenai celana, maka sarung itu tidak perlu disucikan, celana itu tidak perlu disucikan. Berarti kalau begitu sholat pakai celana yang ada spermanya, boleh apa tidak? Boleh, tidak najis. Beda ketika sarung atau celana terkena air kencing. Orang wong ising mencret kemudian mengenai sarungnya, najis, wajib disucikan. Tapi kalau urusan sperma dia tidak najis, sehingga ngenai apa wae gak apa-apa, suci. Oke. Yang berikutnya adalah wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Orang yang tidur tapi tidak menetapkan pantatnya di bumi. Jadi turu gak netapkan pantat. Artinya dia tidur dalam kondisi berbaring, dia tidur dalam kondisi tengkurap. Satu misal nih seperti itu. Lah, ini bagaimana? Batal wudhunya. Lah, turu sih gak batal sih apa? Tidurnya orang duduk kayak saya ini nih, kayak saya ini. Nah, seperti ini, pantat saya ada di lantai seperti ini, maka gak apa-apa. Gak batal wudhu. Ini loh. Ini ya. Dalilnya apa ini? Wa dalilun nakti binaum. Dalil-dalilnya sesuatu yang membatalkan wudhu disebabkan oleh tidur. Ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainani wika usahi. Kedua mata ini adalah talinya dubur. Kedua mata ini adalah talinya dubur. Maksudnya apa? Faidana matil ainan intolakol waka faman nama falyatawaddo. Ketika kedua mata ini tertutup, terpejam, maka otomatis tali itu akan lepas. Gini, orang itu kalau melek, orang mau kentut bisa ditahan. Wong itu nak melek, krasa kentut bisa ditahan. Tapi ketika kita tidur, maka tidak bisa ditahan. Ini makanya kata Rasul, al-ainani wika usahi.
ada yang mengatakan waka usahi. Kedua mata ini merupakan talinya dubur. Ketika mata melek, maka dubur bisa diikat. Tapi ketika mata ini tertidur, maka lepas tali. Sehingga pada saat tidur, pada tidur, nah, begitu itu, karena memang lepas. Tapi ketika orang duduk dalam kondisi duduk seperti ini, dengan sendirinya pantat itu bisa menutup pintu keluarnya angin, gitu loh. Sehingga ketika orang tertidur sekalipun tidak bisa keluar angin yang dari dalam perut kita. Ini. Oke, berikutnya. Wazawalul akli bisa karin au marodin. Hilangnya akal yang disebabkan oleh mabuk, sakit, deleming, itu loh masalahnya. Jadi sampai hilang akal, orang yang sakit panas kemudian dia mengigau, deleming karepe dhewe, atau orang mabuk deleming karepe dhewe, kan sakit itu sakit panas yang berlebihan, sehingga dia tidak bisa mengontrol. Nah, ini bisa membatalkan wudhu. Ini walaupun sebentar, kayak orang terkena epilepsi. Epilepsi itu dalam bahasa Jawa namanya penyakit ayan. Orang seperti ini kan, orang epilepsi itu ketika dia kambuh, dia hilang ingatannya, sekalipun ya 2 atau 3 menit dia hilang. Di saat itulah maka dengan senia wudhunya batal. Dan yang terakhir adalah walam surrojuli al mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'il. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dan orang lain yang tanpa penghalang. Begini, saya jelaskan ini. Ini, laki-laki dan perempuan itu dianggap batal. Ini, laki-laki dan perempuan itu dianggap batal. Itu dengan catatan satu, sing siji lanang, sing siji wedok, itu satu. Kedua, orang lain. Orang lain itu siapa? Mereka yang boleh untuk dinikah. Ada 14 kelompok orang yang tidak boleh dinikah. Di antaranya ibu, adik, mertua, dan macam-macam. Nah, itu. Ini. Jadi ada 14, yang 13 itu sifatnya mu'abbad, yang satu tidak. Nah, ini. Oke. Yang demikian ini loh maksudnya. Jadi sing koyok model koyok ini satu, siji lanang siji wedok, loro kudu wong liya. Siapa perempuan lain itu? Perempuan yang tidak boleh kita nikah. Adik kita tidak boleh kita nikah, maka kita bersentuhan tidak apa-apa. Ibu kita itu tidak boleh untuk dinikah, bersentuhan tidak apa-apa. Berarti semua perempuan yang Anda boleh untuk menikah itu batal. Ia teman kampus, tetangga, pokok bukan saudara. Nah, urusan saudara ini ada berapa? Ada 14. Nah, ada 14 orang. Berikutnya, yang dua sama-sama dewasa. Ada orang umur 20 menyentuh perempuan umur 5 tahun. Yo gak apa-apa. Sing lanang umur 20, sing wedok 5 tahun, gak apa-apa. Sing wedok umur 17, sing lanang umur 7 tahun, yo gak apa-apa. Berarti harus syarat-syaratnya harus sama-sama dewasa. Kedua, tidak ada hail. Tidak ada penghalang. Antara, katalah ini, ada perempuan menyentuh tangan saya tapi mengenai baju ini, ya gak apa-apa, gak batal, ada hail. Tapi begitu dia menyentuh kulit ini, maka batal ini. Oh, gitu loh. Jadi ketika yang disentuh di sini batal, tapi kalau yang di sini gak apa-apa. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya wamasu farjil adami bibatinil kaf. Menyentuh farjinya anak Adam dengan batinul kaf. Batinul kaf itu gimana toh? Ini loh. Ini nih. Yang kelihatan itu namanya zahirul kaf. Tapi yang ini yang tidak kelihatan ini nih, ini namanya batinul kaf. Artinya ketika telapak tangan ini yang seperti ini, ukurannya seperti ini nih, ketika menyentuh farji batal. Tapi farjine wong loh. Ketika Anda menyentuh farjine sapi satu misalnya, boleh wedus itu kamu demek, yo gak batal karena dia bukan manusia. Demek bol pitik, yo gak batal, hanya najis ya, wajib untuk disucikan krono ono teleke, tapi gak batali. Tapi ketika menyentuh farjinya manusia itu di samping najis juga batal. Ini loh, ini
anaknya sendiri ini tangan ini ngiwik-ngiwik ini dakarnya atau ngiwik-ngiwik bol, maka batal. Wudunya dengan sendirinya batal. Tapi nek ngiwik-ngiwik bol pitik gak batal, mek isuh krana najise ana teleke. Demek apa itu boleh wedhus suatu misal, ya gak apa-apa. Cuma Anda terkena najis wajib dibersihkan. Yang terakhir wa massu halaqati duburihi, demek halakoh ya yang ditubur itu, tapi ini menurut kaul jadid. Mungkin itu pertemuan ini yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.